Selamat malam, Bapak Ibu Sedharma. Salam dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali hari ini di tanggal 20 Oktober 2025 kita bergabung bersama-sama di ruang Zoom yang ditayangkan langsung oleh Dhamma Sakaca online di season 6 episode 63 dengan narasumber kita yaitu Ibu atau Cici Mirahong dengan tema atau judul Perjalanan Karir Sesuai Dharma. Saya dengan Maren Syatan yang akan memandu acara pada malam hari ini sampai dengan selesai. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sang buddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan Dhammapada yang akan dibacakan langsung oleh Ibu Mailani. Saya persilakan. Baik, sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 4 Pubawaga Syair 50 beserta artinya. Napare sang wiloma ni napare sang kata katang atano wa awekeya kata ni akata nica. Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah atau belum dikerjakan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Sadu, sadu, sadu. Satyotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau bernama Mirahong, BA, Ons, CPS. Beliau merupakan CEO founder dari Miwa Pattern.
Mia, textile pattern artist and creative trainer. Beliau juga 6 tahun bekerja di Walt Disney Company. Sebelumnya bekerja di Walt Disney Creative Department itu 6 tahun, selama 6 tahun. Dan beliau juga menjadi Head of Women Empowerment Program all over Indonesia for Wandani. Jadi beliau juga merupakan salah satu eh, kepala ketua cabang itu di bagian Women Empowerment di organisasi wanita Terawan Indonesia. Beliau juga volunteer di Lembaga Permasyarakatan Indonesia selama 1 tahun di bawah Ministry of Law and Human Rights Indonesia. Beliau merupakan seorang mentor for Big Craft for Creative Branding dan beliau juga seorang brand ambassador for Mercedes-Benz Indonesia, Samsung, dan lainnya. Kita panggilkan bersama-sama Ci Mirahong. Halo, selamat malam, Halo Maren dan Cici, selamat semuanya. malam. Tuki Hontuk, Namo Buddhaya. Nama budaya Cici. Cici, sepertinya tadi kok masih ada beberapa layar video di belakangnya. Boleh kalau misalkan dari Cici Mira sendiri yang menjelaskan apa itu ya Ci ya? Nah, Oke, ini. jadi kalau ini sebenarnya salam kenal semuanya ya. Kalau nggak kenal Salam maka kenal nggak Cici. sayang kan pastinya. Jadi aku sebenarnya secara pribadi seorang textile pattern art designer. Secara formal pendidikan aku di textile designer. eh Waktu itu sekolahnya di LaSalle College of the Arts Singapura. Jadi aku memang secara S1 textile design. Secara pribadi aku generasi ketiga pabrik tekstil di Jakarta, di Indonesia tepatnya ya. Dan saat ini mewarisi seluruh pabrik peninggalan dari almarhumah ibu aku ya. Makanya aku di sini aku tulis juga business owner dan aku kadang juga melakukan pameran sebagai textile artist. Jadi gambar yang ada di sini tuh kadang aku pamerannya nggak bukan lukisannya tapi itu sebenarnya sulam tangan ya. Sulam tangan Jadi sendiri, Ci. sebesar itu dan saya usaha. Kebetulan mamiku punya pabrik sulam tangan ya yang udah 35 tahun beroperasi dan sekarang aku take over dan ini salah satu hasil karyanya lah gitu. Wah, luar biasa banget ya Cici ya. Eh, Dan Itulah kalau kerjaannya. boleh tahu ya Ci ya, kalau boleh tahu Ya, nih Ci, pattern-pattern yang Cici bikin ini tuh pattern yang tidak biasa Ci. Pattern yang kalau sekasat mata tuh cantik, tapi pasti ada meaning sesuatu deh Ci di dalamnya. Boleh Ci diceritakan? oke. Oke, jadi aku lanjut aja. Silakan. Eh by the way, ini aku dipin juga atau gimana ya? Cici dipin. Oke, soalnya aku agak nggak bisa lihat dari handphone, tapi selamat malam semuanya. Jadi mungkin aku cerita sedikit dengan background eh, kerjaan aku ya, gimana caranya dari pegawai, terus akhirnya aku keluar dan bikin Miwa kali ya, membangun usaha. Jadi Oh, boleh. dari waktu sekolah di Singapura, akhirnya aku memang sangat beruntung sekali. Aku langsung mendapat kerjaan pertama aku di Walt Disney Company. Waktu itu langsung di Southeast Asia Headquarters yang berkedudukan di Singapura juga. Eh, Sangat bersyukur karena banyak sekali belajar banyak hal di dalam perusahaan tersebut yang sebenarnya itu the biggest creative industry in the world ya. Jadi kalau orang kreatif, orang desain, kerja di Disney itu kayak dreams come true lah istilahnya. Nah, aku belajar banyak. Sebenarnya kerjaan pertama aku posisinya adalah product development. Jadi itu aku diajarin gimana caranya mendevelop produk-produk merchandise Walt Disney Company ya. Eh, yang biasanya kalian biasa lihat di Disneyland gitu ya. Ada
tas, pouch, boneka, ada mainan anak yang lain, gantungan kunci, apapun ya, handuk, sendal, sepatu, apapun yang kalian pernah lihat di Disneyland itu dulu kerjaan aku gitu. Dan aku waktu itu handle 5 negara, jadi lumayan. Aku jadi tahu ya perbedaan negara itu juga menyebabkan perbedaan taste ya atau perbedaan karakteristik yang nanti akhirnya akan kita tuangkan dalam produk. Nah, itu aku belajar banyak sekali di sana. Terus aku diajarin juga tentang branding. Makanya tadi aku sempat jadi mentor di beberapa eh, organisasi lainnya seperti Backcraft yang sekarang namanya Ekraf ya, Ekonomi Kreatif. Aku pernah jadi mentor kreatif brandingnya di sana. Terus aku juga sering sekali menjadi dosen tamu akhirnya di beberapa universitas di Indonesia seperti IKJ, Institut Kesenian Jakarta ya, dan di Prasetya Mulia ya. Dan biasanya aku malah ngajarnya bukan kreatifnya, tapi aku ngajarin gimana jadi kreatifpreneur. Jadi menjadi usahawan dalam bidang kreatif gitu ya. Karena pemikiran orang kreatifpreneur sama entrepreneur, pure entrepreneur itu sangat berbeda gitu. Dan itu yang aku ajarkan menjadi dosen tamu di beberapa universitas ini. Aku juga pernah di Podomoro University juga mengajarkan hal tersebut ya, karena memang salah satu hal yang penting ya untuk diajarkan di dunia kreatif adalah cara menjualnya ya. Percuma produksi barang, tapi kalau nggak tahu gimana cara menghasilkan uang dari produksi kreatif kita juga sama aja, lama-lama kita akan gulung tikar gitu. Nah, singkat cerita, 3 tahun di Singapura, akhirnya aku dipulangkan ke Indonesia, walaupun cabang, tapi aku sebenarnya dipromosikan menjadi Creative Director. Waktu itu umur aku baru 25 tahun ya, jadi muda banget. Dan aku kira karirku akan sangat panjang ya di Disney. Tapi 3 tahun setelah itu, di umur 28, sebenarnya aku stroke ringan di kantor ya, mendadak gitu. Jadi itulah yang membuat aku akhirnya mempertanyakan tentang, wow, aku mau ngapain ya, ke depannya cita-cita aku ngapain ya. Karena ternyata hidup aku tidak seimbang gitu ya dengan stres yang berlebihan. Nah, di situ tuh aku belum kenal meditasi pastinya ya. Belum kenal meditasi, hidupnya benar-benar kerjaan doang gitu. Bahkan tidak pernah jaga kesehatan, jadi nggak pernah olahraga, terus makanannya juga nggak dijaga gitu ya. Jadi akhirnya di umur 28 aku stroke ringan, tapi beruntungnya aku cepat kembali karena waktu itu juga masih muda. Jadi normal dan tapi aku kayak punya kesempatan hidup kedua. Nah, disitulah panggilan hidup aku ya, kayak wake up call bahwa aku mau ngapain nih ya sisa hidup gua gitu. Aku dapat kesempatan kedua ini, I have to make it right gitu. Jadi akhirnya aku teringat cita-cita aku waktu umur 13 tahun, yaitu aku pengen suatu ketika aku besar, aku akan punya brand yang semua gambarnya gambar tangan aku. Dan aku udah tahu itu sejak umur 13. Kayak mungkin Sang Buddha bilang ya, kekuatan pikiran ya, what you think you become gitu ya. Apa yang kau pikir itulah yang terjadi gitu ya. Dan itu terjadi banget di hidup aku. Dan akhirnya di umur 28, saat itu juga 3 bulan setelah kejadian stroke ringan itu, akhirnya aku resign setelah aku dapat kesempatan yang sangat luar biasa, pilgrimage trip ya ke India bersama Yang Mulia Bante Panyawaro. Nah, trip itulah yang mengubah hidup aku sebenarnya. Aku yang dulu sangat tidak spiritual, jadi bayangin di keluarga aku tuh aku yang paling tidak spiritual ya dibandingkan kakakku, mamaku dulu ya eh, sama papaku gitu ya. Aku tuh yang paling males ke wihara, paling males baca parita, dan paling males apalagi nggak pernah meditasi ya dulu. Nah, tiba-tiba aku pilgrimage trip ya ke India selama 12 hari, bayangin waktu itu handphonenya masih BlackBerry aku ingat.
Jadi punya internet tuh juga susah gitu loh pada saat itu. Jadi 12 hari literally nggak ada internet dan setiap hari itu diceramahin di mobil, di bus itu bersama Bante Panyawaro ya. Jadi sangat-sangat terinspirasi banget ya. Beliau tuh kalau di bus tidak pernah tidur ya. Jadi terus bercerita tentang situs di India, tentang Dhamma gitu ya. Jadi 12 hari bayangin itu kayak diulang-ulang terus kayak somehow pasti ada yang nyantol dan disitulah aku menemukan my purpose of life gitu ya. Akhirnya aku dibawa ke Ajanta dan Ellora pada saat itu dan aku sangat terkagum-kagum ketika Bante Panya bisa menjelaskan sangat detail bahkan tour leadernya, tour guide-nya di sana itu sampai mencatat karena banyak informasi yang beliau bahkan nggak tahu dan hanya Bante Panyawaro yang tahu gitu. Jadi dia ceritakan bahwa di dinding Ajanta dan Ellora itu adalah kisah-kisah Sang Buddha yang kalau tour leadernya, tour guide-nya itu tidak bisa menceritakan itu tentang apa, tapi Bante Panya tuh bisa menceritakan dengan sangat detail. Oh, ini kejadiannya seperti ini kejadiannya seperti ini. Dan aku sangat kagum aja, berarti lukisan ini bertahan ribuan tahun dan aku ribuan tahun kemudian bisa melihat dan mendapatkan manfaatnya. Dan disitulah aku mendapatkan ide tentang Miwa bahwa semua gambar aku harus bermanfaat dan ada damanya. Nah, inilah yang sesuai sekali dengan topik hari ini, yaitu bagaimana caranya berbisnis ya atau menjalankan bisnis dengan dhamma gitu. Jadi kalau Miwa, bisnisku pribadi hari ini brandnya namanya Miwa Pattern. Jadi kalau Miwa Pattern nih bahkan dari waktu aku menemukan jati dirinya itu di India gitu ya. Bener-bener lagi pilgrimage trip bersama Bante Panyawaro. By the way ini kalau misalnya konteks ceramahnya lagi nggak agama Buddha, biasanya aku tidak menceritakan ini terlalu detail. Karena mungkin mereka kurang mengerti ya kalau umum. Jadi eh, akhirnya disitulah aku mendapatkan purpose of life. Wah, aku harus ngelakuin ini nih. Aku dititipkan talenta menggambar dan akhirnya boleh dikasih kesempatan untuk bekerja di Walt Disney Company sangat luar biasa di usia yang sangat muda. Ini pasti semua tuh titipan gitu ya. Dan aku harus memberikan lagi manfaatnya kepada masyarakat atau kepada orang lain yang mungkin tidak punya kesempatan yang seperti aku gitu. Jadi itulah yang aku masukkan misinya di Miwa. Makanya Miwa itu punya tagline happiness in pattern. Jadi itu benar-benar tagline-nya adalah doanya supaya aku selalu ingat bahwa keinginan aku pertama kali membuat Miwa adalah menyebar kebahagiaan lewat motif-motifnya yang sebagian besar terinspirasi dari Dhamma gitu. Jadi beneran motifnya banyak sekali yang terinspirasi dari kisah-kisah Sang Buddha gitu ya. Tapi aku terjemahkan dan aku bikin motifnya itu modern dan benar-benar unik, original, dan semuanya ini tanpa sketsa ya. Jadi kalau ada yang nanti yang bisa lihat, kalau ada yang mau lihat karya aku di Instagram Miwa Pattern misalnya, itu nggak ada yang di sketsa. Jadi sebelum aku menggambar pun, aku tuh biasanya bermeditasi. Bermeditasi, ya aku berdoa gitu. Semoga karya yang akan aku hasilkan ini bermanfaat atau memberikan kebahagiaan bagi orang yang lihat atau terinspirasi dari ceritanya. Gitu. Jadi salah satu tips aku kalau kita ingin memulai bisnis dengan sesuai jalan Dhamma, Sang Buddha, inspirasinya bisa dari mana aja. Kalian nggak harus ke India dulu kayak aku untuk menemukannya gitu ya, karena bisa baca di Dhammapada, dengerin ceramah atau dengerin cerita-cerita Jataka ya yang kaya sekali dengan pesan moral yang sangat bagus. Nah, mungkin bisa dijadikan salah satu sebagai fondasi dari bisnis kita gitu atau gerakan yang akan kita
kampanyekan lewat bisnis kita gitu. Itu dari Wah, awal mulainya gitu. oh, luar biasa banget nih Cici nih. Kalau misalkan boleh tahu Ci, dari Cici bener-bener nol ke India sampai akhirnya sekarang Miwo Pattern terkenal gitu ya Ci. Itu kurang lebih butuh waktu berapa lama Ci? Sampai pada akhirnya Miwo Pattern ini bisa berkembang gitu. Sebenarnya kalau dibilang terkenal itu kan relatif ya. Banyak juga yang masih yang belum kenal Miwa lah di Indonesia juga. Tapi aku bersyukur sekarang Miwa Pattern itu udah 9 tahun ya. Aku memulai di 2016. Jadi aku resign Mei 2016. Aku launching Miwa itu di Juni 2016. Jadi benar-benar sebulan doang. Dan ya bersyukur yang awalnya aku benar-benar 4 tahun pertama aku sendiri gitu ya. Beneran dari ngebalesin chat itu sendiri, kalau pameran gotong-gotong barang sendiri, uh, dan ya pokoknya benar-benar berjuang sendiri lah, pakai baju sendiri, jadi model sendiri gitu, bikin konten sendiri, ngepost di Instagram sendiri, pokoknya benar-benar dari sendiri gitu. Akhirnya di pandemi, ya aku bersyukur pandemi itu merubah banyak orang, terutama brand Miwa sebenarnya yang meledak ketika kita jualan masker. Waktu itu masker bordir sama masker print, kita salah satu brand pertama yang melihat Ngeluarin peluang ini dan membuat masker dari kain ya, karena waktu itu kita kekurangan masker medis ya. Waktu itu lumayan viral banget dan itulah cikal bakal awal Miwa dikenal orang sebenarnya. Sampai akhirnya eh, ya banyak yang kenal gitu ya. Terus follower Instagramnya tuh langsung naik banget tanpa endorse, tanpa iklan, kayak benar-benar meledak banget sampai akhirnya karena kesuksesan itu aku bisa membangun tim aku. Ya aku mulai hire 1 orang, 2 orang sampai akhirnya ya bertahan sampai sekarang. Sampai akhirnya mendiang mamiku meninggal di 2 tahun lalu. Akhirnya 2 tahun lalu aku take over bisnis dia juga. Jadi sekarang aku punya pabrik sendiri yang memproduksi Miwa gitu. Jadi makin banyak karyawannya, jadi sangat bersyukur aku waktu itu memberanikan diri memulai Miwa. Karena suatu ketika pada saat akhirnya aku harus take over pabrik Mami, aku akhirnya bisa. Nggak kebayang sih kalau misalnya aku waktu itu masih kerja dan akhirnya aku suruh keluar dan pegang pabrik, juga pasti susah banget karena tidak terbiasa dengan bisnisnya. Dan jadi bersyukur ya jalannya tuh emang udah kayak dikasih ya sama semesta bahwa ya memang aku harus ngelakuin ini gitu loh. Jadi ya berarti bersyukur banget. kalau dari cerita Cici yang di sini yang aku dapetin adalah tidak ada hal itu semua yang akhirnya merugikan diri sendiri gitu ya. Semuanya itu pasti akan ada jalannya untuk menuju kesuksesan itu. Itu sih Ci, yang aku dapetin gitu ya. Betul, aku setuju Iya, banget, Maren. Jadi aku juga percaya ya bahwa sebenarnya kita setiap orang di dunia ini itu tuh sudah terlahir dengan talentanya dan perannya masing-masing ya. Kebetulan talenta aku terlihat yaitu menggambar gitu. Tapi kan ada orang yang talentanya menyanyi, ada orang yang betul. talentanya memasak atau apapun lah gitu. Dan aku bersyukur karena aku punya pengalaman ini dari muda ya dan aku menjalani eh, talenta aku, hobi aku, dan kerjaan aku nih sejalan gitu. Jadi Betul, sangat happy. Dan tapi aku juga percaya apapun yang kita lakukan dengan hati itu pasti ada jalannya. Naif betul. sih, naif sih jujur. Tapi itu yang terjadi dengan Miwa 9 tahun aku menjalani ini. Apalagi sekarang ya, aku sangat berbeda menjalaninya setelah aku take over The semua whole ya, pabrik mami. Jadi kalau dulu awalnya membangun Miwa itu mungkin idealisme ya. betul. Wah, aku pengen berbagi, aku pengen berkarya, aku pengen membahagiakan orang gitu. Tapi setelah akhirnya 2 tahun terakhir ini ya, aku take over pabrik mami dan aku harus menggaji segitu banyak orang dan aku melihat dari gaji aku
mereka bisa memberikan makan untuk keluarganya juga gitu ya. Jadi menjadi beda ya pandangannya, jadi lebih Berkahnya ke ya. tanggung jawab ya, ke tanggung jawab bahwa ini talenta aku menggambar ini tuh cuman jembatan untuk mereka juga bisa sama-sama bertahan hidup gitu. Jadi lebih lebih ke bertanggung jawab ya. Dan lebih realistis gitu. Hmm. Kalau dulu banyak project yang aku nggak suka dan aku tolak gitu ya. Kalau sekarang apapun deh pokoknya yang menghasilkan uang dan halal dan sejalan dengan Miwa gitu ya, itu aku terima gitu karena Nah, aku beneran harus menghidupi orang-orang ini gitu. Jadi seberjalannya waktu, idealisme itu akhirnya bertemu dengan realitas gitu. terus dari cerita Cici yang sekarang aku dapet yang namanya pendewasaan ya Cici ya. Berarti dari idealisme yang tadinya cuma sendiri akhirnya kita ada pendewasaan mandiri gitu ya. Bahwa banyak hal Betul. yang menjadi tanggung jawab kita. Ci, kalau boleh jujur kita Ya, kenal juga sudah lama ya Ci ya. Dari Cici mengembangkan betul. Miwa pun saya sudah kenal Cici. Jadi bagaimana kerja kerasnya Cici ya. Bapak Ibu kalau boleh tahu ya, saya sedikit bercerita tentang Cici Mira. Cici Mira itu bisa dibilang gigih. Dia tuh pantang menyerah walaupun ada hal-hal kerikil-kerikil besar ataupun kecil gitu ya. Dia bisa Ya, gitu tetap tetap itulah. bersemangat gitu membara gitu. Padahal kalau dari sisi kita mungkin yang mentalnya tidak kuat gitu ya sebagai kita pengusaha baru gitu ya. Itu cukup sulit menurut saya ya Ci ya. Karena Betul. ini adalah bidang baru gitu ya. Karena Bidang tekstil ini baru betul. bukan tekstil ini bukan bidang yang cepat dikenal orang. Tekstil ini juga bukan barang yang Betul. mudah dijual ke orang-orang gitu ya. Tapi ternyata Cimira ini cukup gigih gitu. Jadi kalau awal-awalnya kalau salah boleh dibilang ya Ci ya. Dulu itu Ya, Cimira nggak itu apa-apa, take ada over. sedikit membantu gitu ya. Jadi dari hasil karya dia membantu anak-anak yang kurang mampu atau yang apa ya, Majima waktu itu Ci ya. Kita bikin tas ya Oh Cici iya, ya. benar, Iya. benar-benar. Gimana tuh Ya Ci? memang Maren ini teman keluarga ya, sebenarnya Maren mamanya juga Ciogi ya, sama Nini ya adiknya juga. Ini juga salah satu orang pertama yang membantu aku di Miwa. Jadi nah ini salah satu yang mungkin aku mau share juga gitu. Bahwa kita tuh harus beneran berkumpul dengan orang-orang yang menurut kita bijaksana dan akan membantu kita ke jalan yang benar gitu ya. Jadi akhirnya setelah aku keluar dari kerjaan aku dan akhirnya aku bergabung di Wandani dan bertemu Ciogi yaitu mamanya Marencia dan orang-orang hebat wanita luar biasa di Wandani, sebenarnya aku jadi kita jadi kayak ketularan ya. Intinya kan kita itu sebenarnya terinfluence dari orang-orang terdekat kita gitu ya. Dan kebetulan ini di Wandani sebenarnya jujur salah satu yang aku syukuri adalah bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa di Wandani. Ibu-ibu yang umurnya juga sebenarnya sudah jauh di atas aku dan sudah punya pengalaman asam garam di dunia ini yang mungkin kita nggak harus jalanin sendiri, tapi kita bisa belajar gitu dari perjalanannya mereka. Jadi ya sangat bersyukur banget karena walaupun aku sendiri di Miwa, tapi sebenarnya banyak banget orang-orang baik yang menolong kita. Nah, tapi makanya itu kita jangan lupa karena kita juga hasil dari tolongan orang, kita juga harus give back ya. Kita harus jadi menolong orang lain. Kalau di Miwa ya, ini sebenarnya salah satu yang menurut aku juga sejalan dengan Dhamma ya. Semua agama nggak cuman di Buddhis itu mengajarkan kita menolong orang ya, bahkan salah satu guru kita pasti eh, yang mulia Dalai Lama itu pernah bikin quote yang sangat terkenal sekali, yaitu the main purpose of our existence in this world is to help others, yang artinya sebenarnya tujuan utama manusia diciptakan adalah menolong orang lain. Literally dia bilang kayak gitu, tau nggak? Itu ada quote terkenal sekali dan itu waktu itu aku print ya, itu jadi aku tempel di kamar aku supaya aku ingat gitu bahwa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini itu adalah menolong orang. Segampang dan sesimpel itu sebenarnya. Tapi kita lupa ya dengan ego kita, loba, dosa, moha lah ya semuanya gitu. Jadi itu uh,
makanya itu aku sisipin di Miwa ya. Jadi ini nggak cuma sejalan dengan Dhamma, tapi ini sejalan dengan semua agama yang lain. Eh, kita menolong banyak sekali organisasi sosial. Yang tadi Maren bilang, ada anak-anak yang kurang mampu, waktu itu di Lombok ya. Dan mungkin bisa ditampilkan ya, aku ada pengen aku highlight ya, sebenarnya yang sangat berrelated dengan Buddhis, yaitu di tahun 2023 akhirnya aku berkolaborasi dengan Sri Lanka Embassy ya. Jadi kedutaan besar Sri Lanka, mungkin bisa dikasih lihat Boleh. Oh, ininya. yang boleh tolong dilampirkan untuk buk. Boleh Oke, ditampilkan yang supaya kita warna-warni bisa. kok, yang slide-nya warna pink. No, no, no. Iya, Des. ya. Nah ini ya. Jadi ini eh, aku lagi diskusi di sini dengan His Excellency Profesor Jayanat Kolombage ya. Beliau adalah Duta Besar Sri Lanka sampai tahun 2024 kemarin ya. Sekarang beliau sudah kembali ke negaranya saat ini dan beliaulah yang dulu mengajak aku berkolaborasi untuk membuat proyek bersama Miwa yang digunakan untuk menyumbang sekolah atau pendidikan di Sri Lanka. Tepatnya nama daerahnya Tringcomalee, Tringcomalee, Sri Lanka. Tringcomalee itu kayak daerah terpencil di timur Sri Lanka yang waktu itu sangat terefek krisis Sri Lanka di tahun 2022 gitu. Hmm. Jadi di tahun 2023 aku mengadakan acara fashion show, trunk show gitu ya. Terus kita jualan juga, ada bazarnya. Motif khusus Sri Lanka ya. Jadi ini yang baju aku pakai gitu ya. Itu motifnya tentang Blue Lotus Flower. Jadi itu National Flower of Sri Lanka ya. Jadi semua keuntungan yang didapat dari penjualan motif ini sampai hari ini ya, itu kita sisihkan semuanya untuk Sri Lanka. Dan walaupun Profesor Jayanat Kolombage sudah balik ke negaranya, kita tetap berhubungan dan kita tetap memberikan donasi ini kepada beliau ya untuk tetap disalurkan. Sampai hari ini kita sudah menanggung 3 sekolah. Nah, ini waktu press conference-nya sangat membanggakan sekali sebenarnya secara pribadi. Walaupun sebenarnya kalau dihitung secara bisnis, ini nggak ada uangnya gitu. Tapi ini secara portfolio ya, secara achievement pribadi aku dan jujur juga tim aku yang nggak ada ya. Tim aku nih ada satu yang Buddhis, tapi yang lain non-Buddhis kebanyakan. Itu juga sangat-sangat apa ya, mereka happy banget bahwa brand atau perusahaan yang mereka kerja itu ada kegiatan sosialnya. Jadi juga membuat para karyawan itu juga lebih menghargai ya, lebih bangga juga kerja di perusahaan yang nggak cuman mikirin bisnis, tapi juga mikirin manusia gitu, mikirin kemanusiaan dan mikirin kegiatan sosialnya gitu. Jadi ini banyak sekali sebenarnya proyek-proyek seperti ini di MIWA. Aku pernah kerjasama dengan ALZI, yaitu Alzheimer Indonesia. Itu tentang penyakit demensia ya. Jadi kita bikin motif. Aku kolaborasi dengan oma-oma, opa-opa para demensia ini. Kolaborasi motifnya itu akhirnya kita bikin jadi baju, jadi shawl, jadi tumbler, jadi tas. Dan sama keuntungannya juga kita berikan kepada ALZI karena ALZI ini organisasi non-profit yang mereka banyak sekali melakukan training-training atau awareness campaign untuk penyakit demensia gitu. Nah ini juga menarik ya. Ini waktu itu kita roadshow bazar to bazar. Jadi eh, Profesor Jayanat walaupun dia seorang admiral ya kalau di Sri Lanka sebenarnya ternyata dia national hero gitu ya. Dan aku belajar banyak sekali dari beliau tentang segitu humble-nya ya, sangat luar biasa. Jadi waktu itu kita buka booth
di Women International Club gitu ya, acara charity, dan beliau tuh turun tangan beneran ikut jualan sama aku. Jadi walaupun yang jualan itu brand Miwa, tapi dia beneran ngebantuin karena dia bilang, iya kan gue udah uh, lu kan udah bantuin gue istilahnya ya, lu kan udah bantuin gue untuk support Sri Lanka. Kenapa gue nggak bantuin lo gitu? Padahal dia seorang national hero, ya pahlawan nasional, sangat dihormati. Terus dia seorang jenderal dan dia seorang duta besar. Tapi dia beneran nawarin dan waktu itu kebetulan yang lewat salah satunya adalah waktu itu masih menjadi ibu negara ya, Iriana Jokowi gitu. Dan sangat luar biasa pengalamannya. Jadi memang kita nggak nyangka ya dari suatu kegiatan charity itu akhirnya efeknya bisa kemana-mana, bahkan bisa eh, membantu yang lain. Suatu ketika di tahun 2024, setengah tahun setelah aku melakukan kegiatan eh, launching koleksi ini, akhirnya aku ke sekolahnya di Sri Lanka ya. Eh, aku lupa masukin, tapi nanti bisa lihat di Instagramnya Miwa sama Instagram aku ada. Kita ke Sri Lanka dan kita mengunjungi sekolahnya. Dan aku baru pertama kali menyumbang sekolah atau anak-anak yang ketika aku nyampe dari turun bus sampai masuk ke ruangannya, aku kakinya dicium sama anak-anaknya. Dan itu aku nangis banget karena segitu bersyukurnya mereka ya dengan bantuan kita yang mungkin menurut kita nggak seberapa. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa diterapkan sebenarnya untuk membangun bisnis dalam Dhamma ya. Ini salah satunya adalah menggerakkan secara serius program CSR-nya ya. Kalau ini kebetulan sesuai dengan tagline yang tadi aku bilang yaitu berbagi kebahagiaan lewat motif-motif Niwa. Ternyata menurut semesta setelah aku bilang itu nggak cuman audiens yang bayar, tapi adalah ada juga audiens yang membutuhkan pertolongan aku untuk membangun charity-nya gitu. Jadi eh, itu salah satu contohnya yang paling related di Buddhis gitu. Itu sih contoh-contohnya. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan secara mudah ya, atau mungkin sudah dilakukan oleh para pengusaha juga eh, di mana membangun bisnis secara dhamma. Gitu. Oke, thank you Cici. Kalau misalkan dari cerita ini, Bapak Ibu, dari apa yang saya dapatkan dari Ci Mira untuk hal ini ya, saya dapatkan adalah ternyata dhamma itu bisa dipakai di mana saja dan kapan saja dalam hal membuka bisnis gitu ya. Jadi ternyata benar-benar pelajaran dhamma dari ajaran Sang Buddha itu cukup luar biasa gitu ya Ci ya. Bukan cuma kita bisa menerapkan dalam diri kita, tapi ternyata dalam pembisnis pun dan merubah karakter kita ya Ci ya. Dalam bagaimana kita melihat Sangat, pandangan kita harus seperti apa, pemikiran kita bagaimana gitu. Betul ya Ci ya? sangat benar banget. Jadi Iya. dan hebatnya ajaran Sang Buddha yang ribuan tahun itu masih sangat relevan menurut aku sampai saat ini untuk bahkan anak-anak muda juga gitu ya. Jadi aku sering dapet tim gitu ya atau sering ketemu sama anak-anak muda Buddhis yang di wihara ataupun dimanapun. Kalau aku tanya eh, ini nggak eh, baca Dhammapada nggak, baca Parita nggak, ke wihara nggak, dan banyak banget yang bilangnya ah nggak gitu Ci atau apa segala macam. Padahal menurut aku sayang banget karena jujur banyak sekali pelajaran kehidupan yang kita tidak dapat di sekolah itu ada di Parita. Hmm. Dan sekarang udah banyak banget buku-buku tentang ajaran Sang Buddha yang dibikin kekinian sama bantai-bantai dari Korea, yaitu kayak Haemin Sunim ya, dengan Achan Brahm deh yang paling terkenal gitu dengan buku-bukunya yang sangat ringan, tapi itu sebenarnya konsepnya masih semua Buddhis gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya cerita-cerita yang nggak harus selalu berat banget gitu ya, dan sangat related dan applicable banget di kehidupan Betul. sehari-hari bahkan bisnis gitu. Aku setuju banget sih kalau itu Ci. Setuju banget Ya, setuju banget. karena
ternyata ajaran Buddha itu tidak sesusah dengan pembayangan kita dulu waktu kecil ya, Ci ya. Ternyata Iya, pada saat kita memahami per part artinya apa gitu ya tentang iya, apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari itu ternyata jauh betul. lebih mudah untuk memahaminya gitu. Oke, Iya, Ci, kita kembali. Kan kalau kita sama-sama tahu ya, Ci ya, iya, usaha itu kan lagi menurun. Zaman iya. sekarang, now kita ya, ekonomi itu semua lagi menurun, Ci gitu ya. Kira-kira apa sih, Ci, yang bisa Cici lakukan gitu sampai ya gimana nih dengan dengan Miwa sendiri gitu? Apakah mengikuti trennya sama dengan perekonomian turun atau malah melambung naik sama seperti kemarin COVID? Silakan, Ci. Iya. Jadi memang aku selalu percaya di setiap keadaan apapun, walaupun sesulit apapun ya, pasti ada aja orang yang naik. Pasti. Kayak waktu pandemi, ya orang turun, tapi banyak banget, nggak cuma aku ya, banyak banget brand yang bilang, brand-brand lokal, teman-teman aku nih yang mau kena, banyak banget yang bilang, aduh kita naik banget di pandemi, kita meledak banget. Bahkan ada salah satu sahabat kita yang jual berlian ya, itu juga meledaknya pada saat pandemi juga gitu. Hmm. Padahal di saat orang nggak tahu duitnya mau pakai kemana, akhirnya belanja berlian gitu di rumah. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan pastinya ya, nggak semua turun. Tapi memang keadaan ekonomi yang sekarang ini, aku juga udah ngobrol ya sama bahkan bank, bahkan usaha-usaha yang lain gitu ya. Memang rata-rata menurun. Mungkin hampir semua menurun ya. Nggak ada sih yang bilang, oh gue naik gitu. Ada juga yang ya sama lah stagnan. Itu udah paling mending gitu ya. Tapi jujur kalau dari Miwa pasti ada penurunan, Hmm. tapi mungkin enggak banget, enggak drastis turun banget karena itu tadi salah satunya karena 9 tahun ini kita sangat akrab dengan komunitasnya gitu. Oke. Jadi secara online sebenarnya kita stabil, tapi secara retail mungkin kita turun karena memang nggak tahu ya orang tuh kayak udah males ke mall atau ke mall tuh cuman meeting doang atau jalan-jalan lihat-lihat doang ya, cuci mata. Jadi banyak sekali eh, ya banyak sekali juga mengeluh ya kalau retail tuh turun gitu. Nggak cuman aku doang sih, memang semua line bisnis ya, mau jualan mobil, berlian, kosmetik, parfum, apapun ya, itu memang menurun sih. Dan memang saat ini dibutuhkan inovasi yang sangat luar biasa ya untuk terus mengembangkan bisnisnya. Aku pernah membahas tentang keadaan ekonomi ini dengan guru aku yaitu Pak Merta Ade. Ya, guru kita semua itu guru meditasi dari Bali Husada ya. Kebetulan aku ketemu beliau bulan lalu. Aku tanya, Pak, ini ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Dunia tuh lagi banyak sekali yang berperang ya di Ukraina dengan Rusia belum selesai. Terus kemarin juga Palestina sama Israel juga masih gitu. Dan masih banyak lagi gitu yang kemarin Thailand sempat berantem sama negara tetangganya rebutan candi gitu. Jadi kayak banyak banget, terus Nepal juga, Indonesia juga sempat ribut, riot gitu. Terus aku nanya sama Pak Merta, Pak, kita harus bagaimana sebagai orang biasa aja, bukan siapa-siapa yang menjalani hidup sehari-hari gitu. Pak Merta jawabannya sangat bagus dan sangat related dengan topik hari ini. Pak Merta jawabnya, Mira, apapun yang terjadi di dunia ini, jangan pernah melupakan dhamma. Jadi, jangan pernah berhenti berbuat baik, Mira. Karena orang yang akan melewati situasi sulit saat ini adalah orang yang banyak perbuatan baiknya. Wow, aku kayak simple, gampang, gampang banget dipraktekin, simple, so humbling ya. Dan itu beneran aku akhirnya jalanin juga. Pokoknya ya teruslah berbuat baik walaupun mungkin ya mungkin misalnya dulu kita berdana 1 juta
sangat mudah. Sekarang 50.000 aja deh, nggak apa-apa. Yang penting kan sebenarnya niatnya, bukan nominalnya gitu. Jadi tetap terus berbuat baik. Dan mungkin nggak harus dana uang gitu, juga bisa dana tenaga, dana kata-kata, dana waktu gitu ya. Jadi yang pasti jangan pernah berhenti berbuat baik gitu. Ya sesuai dhamma gitu. Oke, Ci, tadi kalau misalnya kita bahas tentang damai ya, Ci ya, kan Cici tadi juga ada sempat bilang gitu ya di awal-awal bahwa Cici kan berbagi informasi gitu ya untuk jadi dosen apa dosen apa ya Tamu, Ci ya dosen bilangnya. tamu. Nah, dosen tamu dan lain-lain. Itu salah satu dari Dhamma-dana loh, Ci. Dan Oh iya Dhamma-dana, benar, yes. Dan benar. Dhamma-dana itu merupakan dana tertinggi dalam Aduh, agama sadu, Buddha. Aduh, sadu. sadu, Cici, sadu gitu ya. Ya, jadi memang eh, ya aku percaya sih banyak pengetahuan yang aku dapat juga dari orang lain ikut seminar gitu ya. Ya ini aku cuman sebenarnya ketika kita cerita nih kayak gini, ini juga Yes, mengingatkan juga lagi gitu kepada aku bahwa ya oh iya ya aku tuh juga harus tetap berbuat baik, aku terus harus dalam dhamma dan segala macam gitu. benar sih, Ci. Gitu. Oke, kita lanjut, Ci. Ada nggak sih Ci tips and triknya? Karena kan tadi kan kita bilang Cici dari owner sendiri gitu kan ya. Terus Ya, tiba-tiba Cici harus megang perusahaan dari almarhum mama gitu kan ya. ya, Berarti kan banyak tuh ya Ci ya. Berarti harusnya dari owner yang harus memimpin diri sendiri. Terus tiba-tiba Cici harus memimpin banyak orang nih Ci. Ada nggak sih ya. tips and triknya sesuai Dhamma dalam memimpin sebuah Ada. perusahaan? Oke, silakan Ada Ci. banget. Dan ini sebenarnya aku udah bertanya waktu itu kepada guru kita juga, yaitu Pak Slamet Rojali, ya, tentang Abhidhamma sebenarnya dia ahlinya ya. Tapi kebetulan sahabat pribadi, jadi eh, aku pernah bertanya, Pak, apa sih kriteria seorang pemimpin atau pengusaha leader ya di perusahaannya atau di organisasinya tuh ada nggak sih gitu? Dan akhirnya beliau bilang, oh ada sekali. Nah ini yang menurut aku tuh, wow, ini kita ingat ya, ini ribuan tahun yang lalu ya, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan Sang Buddha tuh udah bilang ini. Dan masih relevan sampai hari ini. Jadi menurut aku ajaran Dhamma itu tak lekang oleh waktu. Tak lekang oleh waktu. Jadi bagus banget. Mungkin bisa ditampilin ya kriteria. Ini aku sengaja bikin slide-nya supaya nggak cuma dengerin cerita aku, tapi juga ada kata-katanya. Jadi bisa membaca. Wah, Bisa Cici, ditampilin. Cici yang share atau udah, oh udah ada ya. Udah ada Oke, ya tadi. silahkan Ci. Nah, jadi ini yang pertama ya, karakteristik ya pemimpin menurut agama Buddha gitu. Jadi ini ada yang namanya kalau di Dhammapada namanya Dasar Raja Dhamma ya. Di dalam kitab Jataka ada 10 kan dasa ya. Jadi ada 10 ciri seorang pemimpin. Oleh Sang Buddha dibilang nomor satu adalah dana. Jadi sebelum menjadi pemimpin yang baik dan hebat dan segala macam, kita harus nomor satu dana. Artinya harus murah hati, kedermawanan. Bukan setiap hari bagi-bagi angpau ya, bukan. Beda gitu ya. Tapi maksudnya ini lebih dermawan secara misalnya murah hati ya, tidak serakah. Jadi ini kedermawanan ini akan disenangi oleh pengikutnya. Jadi gimana caranya memimpin kalau pegawainya aja nggak senang sama kita? Gimana caranya menyuruh dia atau membuat eh, perusahaan ini bersatu kalau aja pemimpinnya aja nggak disukain gitu. Jadi nomor satu kita harus disukai. Caranya gimana? Itu berdana. Berdana bukan artinya nyogokin mereka tiap hari kasih angpau. No, bukan. Tapi akhirnya kedermawanan, yaitu murah hati, murah senyum, bertanya gitu ya. Dan inilah yang menjadi modal pertama kalau menurut Sang Buddha bilang. Lalu selanjutnya adalah sila, yaitu moralitas. Gimana para karyawan bisa respect sama kita kalau kita tidak pegang sila. Misalnya, misalnya kita mabuk-mabukan tiap hari.
di kantor gitu. Ya gimana pegawai kita mau respect ya? Pasti kan ilfeel banget ya ngelihat bos yang gila, bos gue tiap hari kerjanya cuma mabok-mabokan di kantor, bukannya mimpin perusahaan ya, atau wah mencuri ya, atau pemimpinnya malah bosnya suruh udah kita nyuri aja tiap hari gitu. Nggak mungkin bisa respect ya. Nah, jadi itulah yang harus nomor dua tuh sila ya. Nomor sila tuh bukan berarti gini ya. Kemarin aku ikut seminar dan bagus banget. Kata-kata di sila itu kan aku berusaha melatih diri untuk menghindari perbuatan gitu kan. Ada yang perbuatan membunuh, perbuatan asusila, perbuatan yang mabuk-mabukan gitu ya. Jadi berusaha berlatih karena Sang Buddha tahu bahwa kita semua ini belum suci gitu. Kita masih kadang keceplosan kayak ke taman tiba-tiba nginjek semut gitu nggak sengaja. Tapi kan kita tidak ada niat, oh gue harus bunuh semut kan nggak juga gitu. Jadi nomor dua itu yang paling penting adalah moralitas yaitu sila. Nomor tiga itu namanya paricaga atau pengorbanan diri ya. Jadi seorang pemimpin itu dia harus berkorban untuk melayani pengikutnya sebelum akhirnya pengikutnya itu bisa respect dan melayani dia. Jadi kan ada istilah ya kalau zaman sekarang adalah memberikan perintah dengan contoh. Nah, ini menurut aku nomor tiga. Jadi kalau kita mau karyawan kita bisa melayani sesama dengan baik, ya bekerja sama menjadi tim, kitanya juga harus melayani dan bekerja bersama dengan tim gitu ya. Nggak cuma enak-enakan doang, tapi benar-benar terjun ke lapangan bareng atau ngecekin. Jadi benar-benar bersama-sama ya. Dulu aku waktu kerja di Disney, aku punya Roger, punya mantan bos namanya Roger. Roger itu orang nomor satu di Southeast Asia. Ya, dia sangat luar biasa karirnya di Disney. Dan kebetulan beliau juga sudah meninggal 1,5 tahun yang lalu ya. Tapi legasinya tuh sangat luar biasa. Dia setiap kali ditanya sama orang luar gitu ya, itu selalu bilang kalau kita semua ini adalah bos dia loh. No, 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 they are not my employee, they are my boss. Dan aku tuh awalnya nggak ngerti gitu. Maksudnya apa sih? Jelas-jelas dia bos ya gitu. Tapi akhirnya aku mengerti. Nah, ketika aku baca nomor tiga ini, aku ingat Roger gitu. Oke, yang keempat itu adalah integritas, tulus dan jujur. Ya, namanya Jawa. Nah, jadi gimana kalau kita orangnya nggak tulus? Pasti kan pegawai males ya, nggak tulus, nggak jujur. Kalau jujur kan tadi sama ya, moralitas. Nggak punya integritas gitu. Apalagi anak Gen Z gitu ya. Apalagi anak Gen Z sekarang yang maunya itu kerja sama perusahaan yang sangat integritas. Anak Gen Z zaman sekarang tuh super kritis. Super kritis. Jadi kalau dia lihat perusahaan kita nggak jujur, bahkan nggak tulus ya, atau hitung-hitungan sama dia, ih lu kerja kurang 5 menit atau telat 5 menit gini-gini, itu mereka bisa ilfil dan akhirnya bisa nggak balik lagi loh besoknya. Beneran anak Gen Z sekarang tuh suka sangat suka dengan kritis ya orangnya ya. Jadi sangat suka dengan fairness gitu ya, tentang sustainabilitas lingkungan gitu. Jadi mereka beneran generasi yang sensitif dan sebenarnya sangat kritis dan sangat luar biasa sebenarnya gitu. Nah, selanjutnya nomor 5, nextnya, next slide. Ya, slide selanjutnya. Nomor 5 itu, boleh diganti slide-nya? Ya. Nomor 5 itu sebenarnya Madava. Madawa. Madawa itu baik hati bertanggung jawab. Ada slide selanjutnya? Slide lanjutannya? Boleh ditampilin? Ya. Sambil menunggu, sebenarnya slide nomor 5 itu baik hati dan bertanggung jawab. Pemimpin dituntut mempunyai tanggung jawab ekstra. Sehingga disiplin sebagai seorang pemimpin. Ya. Jadi kok tanggung jawabnya ekstra sih? Iya. Jadi gini,
eh, banyak sekali ini kejadian ketika aku punya bisnis dan akhirnya punya pegawai. Kadang ya namanya juga pegawai itu kan tidak sempurna ya. Sama-sama manusia seperti aku. Kadang melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan ke customer aku, pasti customer tuh ngelihatnya kitanya gitu. Akhirnya kita yang harus turun tangan, harus rendah hati, minta maaf gitu ya. Dan akhirnya eh, ya aku banyak sekali melakukan eh, tanggung jawab atas pegawai apapun yang pegawai kita lakukan gitu. Makanya kita kalau mencari pegawai itu juga kita harus melatih dia untuk mempunyai moralitas yang baik ya. Dan sebenarnya aku banyak sekali menceritakan filosofi Buddhis kepada pegawai aku, bahkan yang non-Buddhis. Bukan ingin membudiskan mereka, tapi menurut aku ajaran Buddhis ini juga bagus untuk mereka pelajari dan mereka miliki di kehidupan sehari-hari. Karena manfaatnya pun juga akan dimiliki oleh mereka gitu loh. Aku pernah ceramah tentang jalan mulia unsur 8 ya, itu kepada mereka. Kenapa sih kita harus punya mata pencarian yang benar? Kenapa sih kita harus punya pandangan yang benar? Itu aku ceritakan apa itu pandangan benar dan segala macam. Jadi dan jujur banyak sekali yang anak-anak Gen Z malah seneng banget dengernya. Walaupun waktu itu yang nanya waktu itu Muslim ya, tapi akhirnya dia seneng banget karena wow, Ci, ini bagus sekali ya runtutannya gitu. Semua make sense loh, Ci, gitu. Jadi eh, itu kadang aku lakukan di sela-sela meeting ya, supaya membekali mereka juga secara pribadinya, gitu. Nah, selanjutnya itu ada tapak, yaitu sederhana. Aku kadang teringat dengan kata-kata mamiku yang bilang kalau di depan pegawai itu jangan terlalu mewah. Nah, bukannya kita sok-sok mau rendah hati atau gimana ya, tapi akhirnya mamaku bercerita bahwa kasihan, kadang tuh kesenjangan sosial itu menimbulkan kecemburuan hati. Dan itu sebenarnya kan kayak kita men-trigger karma buruk ya. Nah, jadi makanya kalau di depan pegawai atau ya kadang di Instagram atau di sosial media, aku ya harus mikir dua kali untuk posting sesuatu yang ini flexing nggak ya gitu. Karena memang sesuai ajaran Sang Buddha kita harus sederhana ya. Karena itu juga kunci untuk melatih diri dari melepas keserakahan ya. Kan sekarang banyak ya yang flexing-flexing tuh di Instagram tuh terus juga pernah terjerat ya, terutama yang para politikus atau keluarganya gitu ya, terjerat kasus korupsi karena ketahuan flexing dan sebagainya. Ya, jadi memang lebih baik sederhana aja. Nomor 7 itu akoda. By the way, sederhana itu bukan berarti kita tidak menikmati hidup ya, tapi sangat berbeda dengan flexing gitu. Nah, yang selanjutnya akoda yaitu eh, tanpa ya ini maksudnya tanpa kemarahan dan tiada membenci. Jadi pemimpin atau pemimpin perusahaan, pemimpin keluarga apapun, pasti kita pernah marah, pasti. Apalagi kalau kita punya pegawai yang udah dibilangin 1000 kali, tapi dia tetap melakukan kesalahan yang sama. Nah, aku bilang sama mereka, aku marah karena perbuatannya, bukan karena orangnya. Jadi sangat berbeda. Bukan bukan kepada orangnya subjektifnya, tapi kepada perbuatan yang dia lakukan. Jadi ketika dia memperbaiki keadaannya, memperbaiki perbuatannya, biasanya aku sudah nggak marah lagi gitu. Tapi kalau dia nggak bisa dibilangin terus, ya mungkin boleh dikasih surat peringatan atau bahkan mungkin pemutusan hubungan kerja akhirnya ya kalau memang sudah tidak cocok lagi atau bahkan menghambat perusahaan tersebut gitu. Jadi harus bersahabat ya kepada pegawai atau siapapun gitu. Banyak nggak misalnya nih customer gitu atau partner-partner bisnis aku kayak retailer, bank atau sponsor yang sempet nyebelin gitu ya, pasti pernah perjalanan 9 tahun, pasti pernah. Dan aku punya cerita lucu.
eh, waktu itu ada suatu brand besar, kita nggak usah sebut namanya, itu menyuruh aku untuk membuat motif khusus ya, gambar khusus eh, untuk ulang tahun mereka, ya, anniversary waktu itu. Eh, Ketika aku udah gambar, aku udah research dan segala macam, mereka ghosting, benar-benar hilang. Nah, tapi karena sebenarnya kita masih temenan ya, sama teman aku itu, kadang agak bingung gitu kalau ketemu di ulang tahun teman atau di kondangan gitu. Kalau kita cemberut, bete, kan nggak enak ya sama temen yang lain karena kita sebenarnya segeng gitu. Akhirnya ya udah, aku ya udahlah, berpikir kalau jodoh nggak kemana. Kalau nggak jodoh ya udah gitu. Jadi biar kita tuh lebih legowo gitu ya. Dan akhirnya guess what? 3 tahun setelah dia ghosting, akhirnya dia datang lagi. Dia bilang, Mir, gambarnya masih ada nggak? Masih. Bisa nggak kita memproduksi sekarang juga? Dan ternyata kuantitinya 3 kali lipat lebih besar daripada yang dulu mereka mau order. Nah, jadi kebayang nggak kalau aku waktu itu benar-benar menyimpan kemarahan dan kebencian. Mungkin akhirnya nggak jadi untung, tapi malah jadi buntung gitu ya. Jadi memang semua itu indah pada waktunya ya, kalau mau mengutip. Oke, selanjutnya nomor 8 itu tanpa kekerasan ya. Eh, Mungkin boleh cerita sedikit, dulu aku punya mantan bisnis partner aku yang jujur kalau ngomong itu kasar sekali. Sangat kasar, sampai banyak banget pegawai kita yang keluar, bahkan kabur. Kabur tuh akhirnya diomelin saking kasarnya. Ya, semua orang punya harga diri ya. Mungkin kena harga diri, akhirnya tidak balik lagi besoknya gitu. Bener-bener langsung ninggalin perusahaan. Jadi aku ngelihat sendiri ya, kekerasan kasar itu berujung sangat-sangat jelek untuk ke perusahaan ya, sebagai pemimpin mau di keluarga ataupun mau di usaha ya. Benar-benar sangat merugikan ya. Kita kehilangan waktu itu 12 pegawai dalam 2 bulan. Karena kalau dia ngomong, semua kebun binatang tuh keluar gitu ya. Benar-benar kasar banget. Dan akhirnya setelah aku juga nggak tahan, akhirnya aku memutuskan pecah kongsi setelah 1,5 tahun gitu. Jadi ya itu pengalaman aku dengan kekerasannya. Aku terlahir di keluarga yang sangat halus. Papaku tuh orang Jakarta tapi nggak pernah teriak, ya, super halus orangnya. Eh, dan mamaku itu orang Magelang. Beneran dia tuh lahirnya di desa Muntilan, desanya Borobudur. Jadi kebayang ya, orang Magelang itu sabarnya setengah mati, alus banget. Jadi aku terlahir di keluarga yang tidak terbiasa dengan kata-kata yang keras, kasar gitu ya. Jadi agak traumatik juga ya buat aku secara pribadi, eh, punya orang waktu itu, mantan bisnis partner yang sangat-sangat keras dan kasar gitu. Jadi aku melihat damage-nya lebih banyak daripada benefit-nya. Oke, nomor 9 itu adalah kesabaran. Nah, mungkin ini yang tadi sempat disinggung oleh Maren, kalau bilang aku gigih. Sebenarnya aku bukan gigih, tapi mungkin aku lebih ke kesabaran kali ya. Karena menurut aku untuk sukses itu tidak ada yang instan. Dan ini perlu dicatat ya, tidak ada yang instan. Apa yang kalian lihat 9 tahun, Miwa sekarang udah ada di empat tempat. Kita akan buka di Bali bulan depan. Dan kita akan buka, semoga lancar, kita akan buka di 5 tempat baru lainnya. Jadi kita akan punya 6 toko baru eh, yang tersebar nggak cuma di Jakarta. Kita akan mulai merambah ke luar daerah untuk mencoba market-market di daerah ya. Eh, ini semua karena kesabaran sih, kesabaran dan hubungan baik, jujur. Dunia ini sempit.
ya, dunia ini sempit. Jadi banyak sekali aku buka retail itu karena koneksi. Bukan koneksi kong kali kong gimana ya, tapi misalnya awalnya dia kerja di Seibu. Akhirnya dia memutuskan keluar ke Sentral. Nah, di Sentral dia akan ingat kita kalau kita baik. Akhirnya kita ditelepon lagi. Halo, Bu Mira, mau nggak? Sekarang saya udah di sini. Ibu mau nggak buka toko lagi di sini? Oke, akhirnya aku mau. Terus akhirnya ada lagi satu resign di sini, buka pindah ke A ke B. Aku ditelepon lagi. Semua itu karena attitude ya, attitude kita yang baik selama ini. Dia ingat kita memperlakukan mereka dengan baik, dengan fair, support mereka juga secara pribadi. Jadi itu akan diingat mereka terlepas dari mereka hari ini kerja di Seibu, di Sogo, di Metro, atau di Sentral, mereka akan tetap ingat kita. Nah, itulah yang membuat kenapa aku banyak sekali buka cabang sana sini, sebenarnya karena banyak sekali support juga dari orang-orang ini. Tapi kitanya juga harus baik gitu, harus sabar sama orangnya, harus sama-sama fair gitu ya, harus tulus seperti yang tadi disebut di nomor 4. Oke, dan nomor 10 ya. Nomor 10 ini Avi Roda tidak mencari permusuhan. Seperti yang tadi aku ngomong, kayak jujur setengah jam sebelum acara ini mulai, aku baru ditelepon salah satu retailer aku yang mengganti acaranya H-2 selama 3 kali. Ya, jadi lumayan panik, lumayan last minute gantinya, dan aku harus kasih tahu ke customer aku, harus ngomong lagi dari awal gitu. Tapi kenapa kita tidak boleh memusuhi orang seperti ini yang sama-sama retailer kita, sama-sama bisnis partner kita? Karena dia pasti punya pandangan sendiri yang berbeda dan dia juga pasti punya kesulitan yang berbeda yang akhirnya kita harus menjadi sahabat dia, bukan musuh dia. Karena kalau menjadi musuh akan sangat sulit sekali mencapai kesepakatan. Dan pegawai-pegawai ini juga akan males banget gitu kalau kerja sama kita lagi gitu. Akhirnya brand kita nggak diundang lagi, brand kita dilupakan. Ya udah deh, taruhnya di pojokan aja supaya nggak ada yang lihat. Udah deh, biar omsetnya jelek juga nanti akhirnya dia keluar sendiri. Jadi walaupun kita baik sama yang di atas, tapi kita juga harus baik sama yang di bawah juga. Semuanya harus kita baik ya. Benar-benar tidak mencari permusuhan karena eh, mungkin mengutip quote presiden kita saat ini yang sangat terkenal yaitu Pak Prabowo, quote dia salah satu yang sangat terkenal adalah satu musuh sudah terlalu banyak, 1.000 kawan sudah terlalu sedikit. Nah, ya. Jadi itu menurut aku sama banget dengan apa yang Sang Buddha bicarakan ribuan tahun yang lalu, yaitu tidak mencari permusuhan gitu. Jadi permusuhan itu akhir-akhirnya kan merugikan diri sendiri juga. Nah, ini mungkin 10 tips ini yang mungkin bisa menjadi acuan atau pegangan aku selama ini ya. Ada beberapa hal yang sebenarnya aku udah lihat dari mantan bos aku dulu di Singapura dan segala macam, dan akhirnya ternyata ada gitu diomongin di 10 tips ini gitu. Semoga membantu. Keren banget, Cimira. Terima kasih informasinya untuk Sama-sama. 10 berarti ya, Ci. 10 dasar gimana ya? Tunggu, dasar Raja Dama berarti ya. Ya, Iya, betul. Oke, mari kita lanjutkan dengan, boleh ya, Ci, kita lanjutkan dengan Q&A, yaitu boleh dari boleh, para boleh banget Bapak kalau Ibu ada yang mau ingin nanya-nanya. bertanya Aku gitu ya. akan jawab sebisa aku karena aku juga sama-sama masih belajar di sini. Tapi kalau aku nggak bisa, mungkin nanti aku take note, aku kasih jawabannya. Boleh aku bantu cek di chatting apakah ada. Oke, di chat belum ada. Di chat Belum ada ada. ya? Adanya mengucapkan selamat malam Ramani Mirahong, Waduh, kok Ramani? Romo, Ramani, semua sahabat Dama, Zoom, sehat berbahagia ini dari Bapak Lim Tuan Lee.
Seperti ini dari Singapura ya, Ci ya? Ya, aduh, ini aku kebalik ya. Iya, Ci. Aduh, gimana ya ini? Nggak apa-apa, Ci lah. Ini kayaknya gara-gara aku buka chat deh. Kalau tidak ada, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, Mm-mm. mungkin aku info kalau ada yang bertanya, nanti akan aku kasih eh, satu pouch Miwa ya, seperti ini, pouch kosmetik. Wow, Nanti motifnya random ya, ini salah satu motif aku aja yang aku pakai. Tapi nanti akan aku kasih ke yang menjawab, menanyakan ya pertanyaan hari ini ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, tolong dicatat eh, namanya supaya kita bisa eh, sekalian kirimkan alamat ya, nama Ci ya. dan ya nama dan telepon. Nih ini Mm-mm. lumayan buat kosmetik pouch atau apapun ya. Mau cewek, Bagus mau itu, cowok Ci. pasti perlu sih pouch-pouch kayak gitu. Betul. Dan bagusnya lagi, Bapak Ibu, pouch tersebut bisa dicuci. Jadi, Betul, eh aman. aman, eco green itu. Go green Iya, kita. Ada iya. yang ingin bertanya? Ya kita kasih waktu dulu. Waktu ya, Ci ya. Jadi memang keadaan ekonomi mungkin lagi nggak baik-baik aja, tapi seperti kata Sang Buddha, this too shall pass. Jadi ini pun Oke. juga akan berlalu ya Hmm. pastinya. Jadi ya semoga eh, bagaimanapun apapun bisnis kalian, semoga selalu ada jalan. Tapi emang benar sih, kuncinya adalah inovasi sih. Betul. Kalau itu aku setuju, Ci. Kalau misalkan ininya aku sedikit bertanya, Ci ya. Aku kan sekarang di bidang pendidikan, gitu ya. Ah, Untuk siswa yang ingin masuk aja, untuk mendaftarkan anaknya, orang tua tuh menanyakan loh, ada kegiatan apa yang berbeda dari sekolah lain? Gitu. tuh, iya Iya emang, kan? emang Begitu harus bukan cuma di inovasi. tekstil doang loh, Ci, yang begitu bukan Oh cuma di iya, bidang-bidang yang lain ya. Ternyata di bidang pendidikan pun sama, Ci, seperti itu gitu. kayaknya semua sama sih kalau menurut aku Mhm. ya kayak eh, sekarang tuh orang tuh akan invest sesuatu yang lebih ada value-nya. Betul. Jadi misalnya, kenapa sih gue harus beli produk lo? Kan yang print-print kayak gini banyak. Nah itu ya kita harus ceritain, oh iya ini motifnya original gambar tangan dari ownernya, which is aku. Terus satu itu, dua kita bahannya semua katun, jadi nggak panas dan sangat adem. Dan ini tekniknya di print sama digital print, jadi tahan 50.000 kali cuci, ya kan? Pokoknya nggak akan lunturnya. Jadi banyak sekali inovasi atau value yang harus kita edukasi ya Betul, betul. untuk para customer sampai akhirnya customer itu rela akhirnya oh yaudah deh gue harus beli nih di produk gitu. Dan customer sekarang tuh udah pada pinter-pinter banget ya. Betul. Mereka tuh bisa Pengetahuan banyak sih bisa membedakan diambil di mana aja. betul gitu. Jadi Informasi. apalagi kalau buat anak ya, sebenarnya memang buat anak itu mungkin jualannya lebih gampang karena itu termasuk kebutuhan. Betul. Tapi tapi saingannya juga banyak Iya itu gitu. masalahnya. Jadi memang Tapi semua plus minus. betul. Apalagi kalau misalnya kita ngomong secara pendidikan aja. Pendidikan itu kan memang harus gitu kan ya. Anak-anak kayak Harus. kebutuhan bener-bener butuh primer gitu kan kebutuhan. Tapi ternyata Betul, orang tua zaman now sekarang itu menanyakan inovasinya apa. Terus anak saya ada ekstrakurikulernya atau enggak. Kayak gitu-gitu, Ci. Jadi ternyata betul. inovasi itu penting banget gitu loh, Ci. Sama kalau Iya. tadi Cici sempat bilang tekstilnya awal-awal nih, Bapak Ibu kalau misalkan mau tahu lagi nih, pertama kali Cici Mira gitu ya, mempromosikan gitu ya, barang dia asli, handmade dan lain-lain, kita di training loh, Bapak Ibu. Kita Nah, teman-teman aja di training sama Cici Mira buat menjelaskan. Jadi sampai sekarang kalau iya, misalnya Bapak Ibu menanyakan iya, bagaimana aduh saya terima kasih. menjelaskan barangnya gitu ya. Saya masih hafal karena kita di training sama Cimira gitu. Iya, jadi memang
memang edukasi itu harus berawal dari ownernya. Betul. Ya, dari ownernya, dari teman-temannya gitu kan, dari Ini pakai ya bajunya, Ci. sharing aja gitu. Apa? Iya, Ini pakai bajunya. iya, Maren, terima kasih. Itu salah satu motif yang namanya soft forest ya. Jadi Mm-mm. itu inspirasinya adalah dari hutan yang baik. Karena waktu aku pernah meditasi di hutan, itu hutan tuh sangat menenangkan, memberikan energi yang sangat baik sebenarnya untuk kita. Makanya Pamerta Ade tuh punya tempat namanya Forest Island ya. Dan memang masih hutan dan dingin gitu. Jadi benar-benar energi di hutan gitu ya masih alami dengan tanaman-tanaman gitu ya. Jadi ya itu salah satu inspirasi dari motif yang kamu pakai Luar gitu. biasa. Oh, Ci, aku kayaknya Ya, kepikiran deh, Ci. Dari aku aja deh ya, Ci ya. Kalau misalkan memang tidak ada yang bertanya, berarti kayaknya boleh, aku nih yang dapat pouch-nya nih. boleh. Ya, jadi Gimana? pertanyaan aku sebetulnya simpel sih, Ci. Eh, Ya, Biasanya kalau misalnya kita lagi membuka bisnis, pasti kan ada aja Ci godaan. Apalagi kan Cici kan di bidang tekstil, di mana seperti tadi kita bilang, Cici itu ada sebagai brand ambassadornya Mercedes-Benz, terus pokoknya secara background Cici sudah mulai naik daun lah ya. Pasti kan ada aja dong ya Ci selentingan-selentingan yang kayak udahlah sini aja lah, sini gue bayar lebih mahal ya kayak gitu-gitu Ci. Atau misalkan oke. ada bayar yang lebih mahal, ya ya hal-hal seperti itu ya Ci ya. Ya, Silakan Ci. kalau di dunia tekstil atau fashion ya tepatnya, eh mungkin banyaknya tuh nyogok tender ya. Oh, oke. Permainannya tuh bisa gini, misalnya kita mau masukin nih seragam ke perusahaan atau BUMN atau kemanapun lah ya, adapun lah ke klien mau swasta, mau pemerintah, mau manapun lah, apapun lah sebenarnya bisa. Ini kan sebenarnya oknum ya, bukan institusinya, tapi oknumnya. Jadi ada tuh yang, Bu mau nggak saya bantu gitu. Ibu dapat tendernya, tapi saya dikasih cashback gitu. Mm-mm. Banyak yang kayak gitu. Nah, tapi kalau aku prinsipnya aku mau hidup tenang dan aku tuh paling takut kayak KPK lah apa itu aku takut deh gitu. Tapi kan semua orang beda-beda ya. Tapi ini kalau eh, aku mendingan gak dapet proyeknya gitu. Hmm. Jadi aku pernah jujur aku pernah ada perusahaan gede, gede banget. Waktu itu aku masih sendiri dengan gilanya. Aku menolak perusahaan besar ini karena dia minta cashback. Dan waktu itu aku sendiri. Lumayan besar ya. Dan waktu itu nominalnya 300 juta. Jadi untuk sebuah brand yang baru jadi banget, waktu itu nominal segitu tuh sangat menggiurkan. Tapi dengan polosnya ya, aku nggak tahu itu polos atau idealis ya. Idealis mungkin ya. Aku bilang ke orangnya, eh, Mas maaf, kalau di brand aku nggak bisa kayak gitu. Soalnya sebenarnya brand aku tuh prinsipnya kalau ada yang jadi klien aku tuh karena jatuh cinta dengan cerita dan motif patternnya. Jadi kalau aku keterima atau menang karena cashback, aku belum bisa, Mas. Jadi aku nolaknya juga baik-baik. Terus akhirnya benar, aku nggak dapet. Ya, aku sih udah tahu banget gitu. Tapi terus banyak yang nanya gitu, lu nyesel nggak, Mir? Enggak juga sih. Karena aku percaya kalau aku harus dapat 1 miliar hari itu, aku akan dapat 1 miliar. Gitu. Caranya nggak harus kayak gitu. Hmm. Dan aku juga bilang sama tim aku sekarang, kalau kita ditakdirkan ya, emang besar, kaya, perusahaannya luar biasa besarnya gitu. Aku percaya kita nggak harus kayak gitu untuk meraihnya gitu. Jadi mungkin idealis ya, tapi ini kan semua orang beda-beda ya. Ada yang temen aku bisnisnya sangat berbeda, tapi tuh culture-nya memang sudah seperti itu gitu. Jadi ini balik lagi ke
prinsip hidup, ketahanan sendiri masing-masing ya. Tapi kalau aku, jujur aku pernah mengalami itu dan sampai hari ini aku bersyukur banget 100% brand yang kolaborasi sama kita, termasuk Duta Besar Sri Lanka, termasuk dengan Alzi, termasuk dengan anak-anak yang kurang mampu di Lombok, kita nggak ada yang pakai cashback atau ya nyogok under table money, nggak ada sih. Jadi eh, kita proudly say it that semua orang yang kolaborasi sama Miwa sampai hari ini itu benar-benar karena mereka suka sama motifnya. Wah, berarti keren banget ya Cici. Aku tepuk tangan deh buat Cici. Antara keren sama kalau orang yang berpandangan di sebelah sana pasti mikirnya aku gila. Ya itu kan tergantung persepsi ya Cici. Bagaimana kita memandang Ya, depan atau belakang gitu kan ya ya. jadi sebenarnya di dunia ini tuh semua tergantung ya, tergantung pilihan masing-masing ya kan. Tergantung kita ambil jalurnya gimana gitu. Betul. Jadi memang hidup ini pilihan tuh. Tapi Aku aku setuju cuman banget mau Cici. kasih opsi aja bahwa bisa loh untuk enggak gitu. Aku setuju sih, Ci. Jadi kalau Iya. misalkan dari apa yang aku dapatkan dari Cici ya, mungkin Bapak Ibu di sini juga kalau ingin menuliskan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari Cimira Hong hari ini ya, bahwa ternyata membuka sebuah bisnis gitu ya dari nol dan lain-lain. Tadi poin pertamanya adalah sabar gitu ya. Sabar untuk sampai nantinya jadi seperti ini gitu ya. Dan ternyata perjalanannya sampai dengan 9 tahun sekarang ada saja gitu kan ya. Yang sampai akhirnya adanya pendewasaan diri, terus rasa tanggung jawab yang dilebihkan, dan juga damai yang dipegang teguh sama Cimirahong, itulah yang membawa besar dan semesta mendukung Aduh, akhirnya. sadu, sadu, Gitu. sadu. Sadu Ya Cici. masih masih berjuang juga sih sampai hari ini karena bisnis itu dinamis ya, apalagi di dunia Betul. kreatif yang hari ini aman, besok tuh belum tentu aman juga Ya. gitu. Memang Karena ada aja inovasi baru-barunya, Ci. iya, apalagi dengan dunia sosial media yang sangat cepat banget gitu ya, dengan sekarang adanya TikTok gitu ya. Beneran secepat itu cepet banget gitu ya, dan kita beneran juga harus ngikutin gitu. Betul. Ya Lebih intinya takut ke sebenarnya, AI sih, Ci. iya sebenarnya intinya adaptasi sih. Mau ada Betul. AI, mau ada TikTok, mau ada apapun, intinya sebenarnya adaptasi. eh ini aku belajar dari pandemi ya. Ternyata brand yang berhasil melewati pandemi itu bukan brand besar, tapi adalah brand yang bisa beradaptasi gitu. Yang bisa melihat peluang juga mungkin ya, Ci ya. Betul. Dan biasanya kalau brand besar itu kan keputusannya lebih banyak birokrasinya gitu ya. Jadi untuk agile gitu ya, untuk lebih fleksibel tuh lebih sulit lah daripada brand kecil waktu itu. Ya Dulu menurut pas aku. masternya Cimira aku juga ada, Ci. Banyak Iya, nih. aku ingat banget. Jadi memang awal tuh semua banyak sekali disupport oleh orang-orang terdekat dulu ya. Makanya seperti tadi aku bilang gitu, kita salah satu berkah utama seperti Sang Buddha bilang adalah berkumpul dengan para bijaksanawan. Sadu, Cici. Tuh. Sadu. Iya, jadi dari itu benar gitu. Aku seneng banget, eh, banyak banget sebenarnya sahabat-sahabat aku yang umurnya jauh di atas aku, supaya tuh aku juga seneng, aku tuh seneng belajar ya, seneng belajar dari cerita-cerita mereka, pengalaman hidup mereka yang sangat kaya gitu. Jadi memang Keren. harus harus dikondisikan bahwa kita bergaul dengan yang para bijaksana. Sadu. Oke, kita masuk ke dalam closing statement ya Cici ya, karena kita melihat waktu sudah 8:38. Maka Oke, adakah closing statement dari Cici? Silahkan. oke. Jadi aku cuman ingin eh, menyimpulkan dari apa yang sudah aku bilang hari ini. Kalau kalian nggak ingat depannya dan segala macam, ingatlah quote dari guru kita yang mulia Dalai Lama. Kalau kita tidak bisa memberikan apapun di dunia ini, jangan lupa sebenarnya
main existence kita itu adalah menolong orang. Jadi tujuan utama kita diciptakan di dunia ini adalah menolong orang. Menolong orang itu nggak harus orang lain ya, tapi juga menolong diri sendiri. Ya, menolong kita untuk menjadi orang lebih baik. Karena kalau kita menjadi lebih baik, kita pastinya akan memberikan efek positif ke sekitar kita. Dan aku cuma mau menegaskan bahwa walaupun bisnis ini di luar sana mungkin lagi sulit dan segala macam, tetaplah berjuang dalam damai. Gitu. Satu. Ini sama-sama aku juga ini menjadi pengingat aku supaya ini juga jadi pegangan aku juga terus untuk Miwa atau apapun brand aku ke depannya. Oke, thank you Aduh, kalau Cici gitu. terima kasih. Thank you kesempatannya. Semoga apa yang aku sharing bermanfaat karena aku juga masih belajar. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Pastinya tidak berniat jahat atau buruk untuk yang mendengar. Dan semoga apa yang pun yang aku sharing bisa diambil manfaatnya. Sadu, sadu. Aduh. Terima kasih banyak, Cici. Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan. eh oh iya, Ci. Aku ucapkan banyak terima kasih, Cici, pada malam hari Oh ini. iya, sama-sama. Banyak banget informasi yang aku dapatkan gitu ya. Aku merimain kembali perjalanan kita gitu, perjalanan Cici. Betul. Gitu ya. Makanya hari ini kita mungkin berjodoh kali ya, Ci, ya, Jodoh dipersatukan. selalu. Thank you, thank you, thank you, thank Iya. you. Oke, terima kasih Cici. Semoga Cici dalam usaha Miwa Pattern selalu sukses dalam Sama-sama, melakukan Maren. karma baik yang lain-lainnya gitu ya, membantu orang lain karma baik lainnya ya. Sadu, Terima kasih sadu. Cici. Kita masuk, Bapak Ibu, marilah kita masuk dalam pelimpahan jasa. Dari Cici, boleh? Pelimpahan jasa? Jadi apa? Maksudnya baca parita? Iya, kayaknya ya. Coba, boleh silakan. Apa kita berdua, Ci? Oke. Mari, belum masuk gambarnya dari tadi. Oke, Masuknya kah? ini. Oke. Ya, Silakan, Ci. mungkin sama-sama aja, Maren. Oke. Oke. Kita berdua ya, Ci ya. Ya, mungkin kamu dulu kalimat pertama terus aku nyambung. Oke. Oke. Atau dari Cima. Oke, dari aku. Oke. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Punya si Dani kata Yana Yana Yani kata anime Te sanca sanca bagino bagino hontu hontu satananta satananta pamanaka pamanaka ye pia yepia gunawan gunawan taraca kaca maiha mayang mata pita dayu ayo ditame ditame capya capya ditawa ditawa ane ane maja majata werino tawerino sata sata titanti titanti lokasmi lokasmi tebuma tebutma catuyo catu nika yonika paceka acika catuwo kara catuakara sangsaranta saranta bhawa bawa bhawe bawe natang ye natane pati dame patidaname anu anumodantu dantu te te sayang sayang ye ye cimang cimam napatan napajau nanti dewa tesa desa niwedayung maya maya binyana binana punya punyana nang anumodana anumodana tuna hetuna sabe sabe sata sata sadahontu sadahontu awera awera sukawujino sukajivino kema kema dan ca padanya papontu pastu tesa esasa saya si sija jatang tang suba subang
Aduh, sadu, sadu. Terima kasih Cimira. Kita baca bersama-sama. Sama-sama. Baiklah, marilah kita tutup acara pada malam hari ini. Terima kasih Cimira. Thank Kita tutup you. acara pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin langsung oleh saya. Tapi bisa kita baca bersama-sama. Marilah kita baca bersama-sama. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabbe Satha Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah kita membacakan nama Karapata sebagai penutup, kita masih ada pengumuman yang akan langsung ditayangkan oleh operator. Silahkan. Terima kasih, Koko Operator. Maka tibalah sudah kita pada penghujung acara pada malam hari ini. Di season 6 episode 63, kita akan bertemu lagi di hari Kamis nanti minggu ini berarti tanggal 20, 25, 21, 22, 23, di tanggal 23 Bapak Ibu. Baiklah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Saya Maransyatan pamit undur diri.